Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat ini saya sampaikan kepada kaum yang mereka merasa berada dalam ruang lingkup manhaj salaf, tapi pada yang sebenarnya mereka sudah keluar daripada manhaj salaf, hanya sebatas kopernya saja. Beserta para ustadznya, nasihat ini saya sampaikan, yang dimana dalam penyampaian ini tentu turut kita sertakan dalilnya hadis maupun ayat, yang tujuan penyampaian ini adalah untuk mengamalkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang makna hadis tersebut, tidak dikira beriman oleh salah satu kamu hatta yuhibbu, sehingga ia mencintai li akhihi, mencintai saudara-saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang mana mutabakah hadis ataupun tingkatan hadis yang paling sahih itu dalam kalangan ulama tentu hadis yang dinisbatkan ataupun perawinya ketika yang dua ini bersanding, yaitu Imam Bukhari Muslim. Nah, ketika Bukhari Muslim bersanding keduanya, maka itulah hadis yang paling sahih. Jadi inti penyampaian ini kita untuk mengamalkan hadis ini, betapa pentingnya lah kita saling mengingatkan dan saling menasehati. Begitu juga nanti kawan-kawan, apabila ada dalam nasihat yang memang tidak sesuai, silahkan tulis di kolom komentar, tapi sesuai dengan yang akurat, yang menyambung dengan permasalahan kita. Jadi sebelum saya sampaikan nasihat ini kita bertujuan untuk tabayun sekaligus untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW. I'lam ya ikhwani, ketahui oleh kalian wahai saudara-saudaraku, yang kalian memang merasa itu dalam ruang lingkup manhaj salaf, namun kenyataannya tidak sesuai dengan salafus saleh, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan ulama salaf. Mungkin perasaan kalian berada dalam manhaj salaf sesuai dengan salafus saleh, tapi ketahuilah, ketika saya menyimak daripada ustadz-ustadz yang kalian jadikan rujukan, seperti saudara kita Ustadz Piranda ini, lebih kepada konsep pemahaman Wahabi, bukan pemahaman manhaj salaf. Ingat, ini nasihat kita bertabayun sama-sama. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang konsep yang disampaikan oleh ustadz-ustadz salafi ini itu lebih kepada pemahaman Wahabi, bukan kepada pemahaman salafus saleh. Bagaimana pemahaman Wahabi? Wahabi itu dibentuk, pemahaman mereka itu dari pemahaman yang begitu luasnya agama, itu dibentuk kepada pemahaman yang tunggal. Artinya tunggal, satu tok dalam pemahaman mereka lah yang benar. Nah, begitulah konsep Wahabi dalam beragama. Memang dalilnya ada, hadis, ayat, namun kesalahannya adalah ketika memeras semua dalil ini untuk menjadi pemahaman yang tunggal. Ini yang salah besar. Kenapa salah besar? Ya, seakan-akan nanti paham mereka lah yang cuman betul, yang lain bid'ah, sesat, dalalah dan lain sebagainya. Ini adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Nanti kita akan tunjukkan kawan-kawannya
Ingat, sebelum saya lanjutkan nasihat ini, tujuan saya adalah untuk mengamalkan hadis, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwasanya antum sekalian, wahai saudara-saudaraku yang berada ataupun yang merasa dalam ruang lingkup manhaj salaf tidak sesuai dengan salafus saleh, sekarang mari kita berpikir lebih cerdas. Siapa imam-imam ataupun rujukan yang sering kalian pakai ataupun ustadznya pakai? Yaitu ada Albani, ada Ibnu Taimiyah. Misalkan kan disebutkan ini dalilnya, kemudian telah disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, disahihkan oleh Albani. Nah, tahukah saudara-saudaraku, ustadz-ustadz ataupun syekh-syekh tersebut yang kalian jadikan rujukan itu bukanlah ulama salaf. Mereka itu sudah jauh dari kurun mulai daripada Nabi, sahabat, tabi'in. Mereka seperti Ibnu Taimiyah, Syekh Albani itu sudah lebih dekat kurunnya kepada kita, sehingga mereka bukan termasuk salaf. Nah, dari sini saja sudah ada kejanggalan betapa kawan-kawan, saudara-saudaraku semua, bahwasanya kalian itu hanya menganggap diri berada dalam ruang lingkup manhaj salaf, akan tetapi pada dasarnya kalian terjebak dalam manipulasi pemahaman Wahabi. Sehingga apa yang terjadi? Antum sekalian membid'ahkan yasinan, tahlilan dan lain sebagainya tanpa mempelajari terlebih dahulu. Bahkan kesalahan yang paling fatal daripada Ustadz Piranda ini adalah mengatakan Imam Abu Hasyam Al-Asy'ari telah meninggalkan paham yang telah dirumuskan. Padahal paham tersebut, rumusan yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasyam Al-Asy'ari itu merupakan daripada langsung berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bagaimana mungkin Imam Abu Hasyam Al-Asy'ari yang telah begitu menyusun, berijtihad, memeriksa Quran dan hadis, langsung memberikan sebuah pemahaman tentang akidah, lalu beliau meninggalkannya begitu saja? Kan itu tidak logis. Nah, itu salah satu kesalahan fatal bagi Ustadz Piranda ini. Makanya saya katakan, ya ikhwani, wahai saudaraku, antum sekalian itu sudah keluar daripada manhaj salaf. Buktinya mana? Kalau Imam Abu Hasyam Al-Asy'ari telah berijtihad sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kita akan kasih dalilnya dan kita kasih ayatnya ya. Ada hadis, ada ayat. Perlu diketahui bahwasanya rumusan akidah yang dirumuskan oleh Imam Abu Hasyam Al-Asy'ari itu terdiri daripada 6 pokok pembahasan, 6 pokok judul besar. Yang pertama yaitu tentang uluhiyah ataupun ketuhanan, ataupun yang disebut dengan istilah ma'rifatullah. Itulah yang dinamakan dengan mengenal Allah, sifat-sifat Allah wajib. Sifat Allah yang wajib bagi Allah itu ada 20 dalam pemahaman kaum Asy'ari, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalifatul lil hawadis, qiyamuh bi nafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayya, samah, basar, kalam, kadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Yang 20 sifat wajib bagi Allah ini semua ada dalilnya, baik secara nakli. Nakli ini itulah dia berdasarkan Al-Quran langsung. Nah, dilengkapi dengan namanya akli, akliyah, secara akal. Itulah hebatnya rumusan kaum Asy'ari. Mana buktinya? Misalkan kan wujud, qidam, baqa, mukhalifatul lil hawadis, qiyamu bi nafsi, wahdaniyah. Kita ambil salah satu sifat wahdaniyah. Wahdaniyah ini yang berarti esa. Allah wajib bersifat Maha Esa ataupun Allah wajib bersifat Esa. Mana dalilnya?
dalilnya sudah masyhur kali ayatnya ini. Kayaknya semua anak SD pun hafal, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah itu Esa. Nah, itu kan sudah jelas dalilnya itu daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu bahwasanya Allah itu Esa. Nah, jadi bagaimana mungkin ataupun bisa-bisanya Ustadz Firanda mengatakan bahwasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan paham yang telah dirumuskan? Kalau dari tinjauan dulunya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tinggal di kalangan kaum Mu'tazilah, itu memang semua sepakat. Justru setelah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan kaum Mu'tazilah, karena beliau melihat ataupun menganalisa dalam paham-paham tersebut banyak yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, sehingga Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mendirikan mazhabnya sendiri dalam bidang akidah, sehingga dinisbahkanlah kepada akidah Asy'ariyah ataupun kaum Asy'ari. Nah, jadi begitulah wahai saudaraku yang berada dalam kaum manhaj salaf, silahkan kalian berijtihad berdasarkan Quran dan hadis, tapi sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sesungguhnya. Jangan nanti kalian meyakini Allah di atas langit dengan alasan adanya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, padahal ayat tersebut, apa kata ulama salaf, ayat tersebut termasuk ataupun digolongkan kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang mutasyabihat ini artinya ayat yang terkadang memang hanya Allah yang maha mengetahui. Contoh seperti alif lam mim, itu kan hanya Allah yang maha mengetahui. Nah, ulama salaf berkata kepada ayat ini itu digolongkan ke dalam ayat yang mutasyabihat. Jadi tugas kita hanya mengimani bahwasanya ayat tersebut datangnya daripada Allah, tapi bukan kita jadikan dalil untuk menunjukkan ataupun kita jadikan dalil bahwasanya Allah berada di atas langit. Itu tidak bisa dijadikan dalil, karena memang itu adalah ayat yang digolongkan ke dalam ayat mutasyabihat, sehingga itu tugas kita hanya mengimani saja. Nah, jadi demikian dulu wahai saudara-saudaraku. Jika memang ada yang bertanya ataupun ingin meluruskan, silahkan tulis di kolom komentar, tapi sesuai dengan pembahasan ataupun referensi yang lurus. Kemudian kita berdiskusi sesuai dengan sunnah, jangan mencaci maki. Kalau dalil dibalas dengan dalil, hujah dibalas dengan hujah. Intinya kita bertabayun, jangan saling mencaci maki. Jadi pembahasan kita malam ini ataupun nasihat ini memang saya ingin utarakan kepada kaum-kaum kita yang merasa, ini cuman merasa ya, di sini yang saya sayangkan, mereka merasa dalam ruang lingkup manhaj salaf, tapi pada dasarnya mereka berada dalam manipulasi pemahaman kaum Wahabi. Wallahu a'lam bishawab.